Selamat malam Bu, assalamualaikum. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Bidang Resista. Nah, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan ya Bu ya tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari yang bisa Ibu lakukan. Sekarang kan ini Ibu sudah menjadi ibu, ini anak yang pertama ya. Ya, selamat ya Bu ya atas kelahirannya. Nah, ini sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Lalu saya tujuannya untuk memberikan asuhan pada ibu agar ibu itu bisa memberikan yang terbaik untuk bagi ibu pastinya ya. Jadi ibu bisa memberikan ASI eksklusif, ibu bisa menyusui ya. Lalu ibu juga bisa menjaga menjaga kebersihan dan juga merawat bayi gitu ya. Nah, untuk yang pertama itu ibu bisa memberikan ASI eksklusif. Apa sih Bu ASI itu? Ya, ASI adalah makanan terbaik bagi bayi. Jadi sejak lahir sampai usia umur 6 bulan adalah ASI yang menganjurkan menyusui secara eksklusif ya Bu ya. Jadi pada saat itu ibu harus memberikannya hanya ASI saja. Tidak boleh diberikan makanan atau minuman tambahan apapun selain ASI gitu ya. Pokoknya ASI tok seperti itu. Nah, makanya saya tadi melihat ibu menyusuinya sudah oke, sudah pintar, adik juga sudah sudah pintar mengenyat ya, sudah pintar menyusu. Jadi insya Allah bisa ya 6 bulan untuk menyusui ASI eksklusif ya. Nah, itu apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif itu tadi dia dari mulai setelah dilahirkan sampai usia 6 bulan hanya ASI saja tanpa tambahan apapun kecuali rekomendasi dari dokter. Selama bayi sakit boleh diberikan obat, tapi juga harus dari dokter gitu ya, atau dari bidan atau dari nakes seperti itu. Nah, untuk menyusui bayinya itu paling tidak itu ibu bisa memberikan paling sedikit itu 8 kali loh Bu. Dia menyusu pada 1 hari atau 24 jam itu 8 kali dia menyusui. Jadi 2 jam sekali dia pasti nenen gitu ya. Dan juga untuk memperlancar ASI ibu, jadi semakin banyak ASInya itu diserap atau dikenyot, itu akan semakin deras Bu. Karena apa? Jaringan-jaringan ASI atau kelenjar-kelenjar pada ASI yang memunculkan hormon prolaktin itu akan semakin luas, jaringannya semakin banyak, dan juga hormon prolaktinnya juga akan semakin keluar banyak gitu ya. Seperti itu. Jadi hormon-hormon menyusui dan dirangsang dari hisapan bayi tadi, makanya ASInya bisa semakin deras seperti itu. Jadi harapannya ibu bisa memberikan ASInya sampai usia 6 bulan seperti itu ya Bu ya. ASI itu banyak banget zat gizinya dan juga bisa menjaga kekebalan tubuh adik bayi ibu. Jadi makanan paling baik untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan itu ASI. Karena apa? Untuk kekebalan seumur hidupnya yang didapat dari ASI kolostrum tadi yang berwarna seperti minyak tadi loh Bu. Nah itu agak bening ya Bu ya. Nah itu kolostrum itu untuk menjaga kekebalan adik bayinya tadi. Dan juga zat gizi terbaik dari ASI itu luar biasa untuk bayi. Jadi dia akan menyerap lebih cepat. Memang bayi itu akan lebih cepat lapar karena ASI itu penyerapannya sangat bagus di tubuh bayi. Jadi bayinya cepat gemuk nanti Bu, seperti itu. Nah, lalu selain untuk pemberian ASI, ibu juga harus bisa untuk menjaga dan merawat kebersihan dari bayi ibu ya. Jadi kontak antara kulit ibu dan bayi gitu ya, dan juga bayi diletakkan dalam tempat yang hangat. Jadi kita pastikan nanti ibu kalau setelah sampai rumah kita setting tempat ya Bu. Jadi di kamar itu dibikin sehangat mungkin untuk bayi. Jadi tidak terjadi kekurangan suhu. Jadi biar adik tidak kedinginan atau hipotermi. Karena itu juga tanda bahaya bayi baru lahir juga ya Bu ya. Kita bisa memberikan topi apabila memang suhu ruangannya agak lembab, bisa memberikan selimut atau dibedong atau memberikan topi ya, penutup kepala ya, seperti itu. Nah, dan juga bisa memberikan sarung tangan maupun sarung kaki ya Bu ya, seperti itu. Lalu
apabila dia pipis atau BAB segera kita ganti popoknya dan juga selimutnya sesuai kebutuhan ya Bu ya. Dan raba telapak kakinya Bu, telapak kaki bayi bila teraba sangat dingin ya, bisa dilakukan kontak kulit antara kulit ke kulit. Jadi bisa ditambahkan selimut juga dan tetap harus menjaga ruangan tetap hangat. Mungkin bisa diganti dengan lampu yang agak terang biar suasananya juga bisa hangat ya Bu ya, seperti itu. Lalu posisi tidur bayi, dan bayi itu tidur bersama ibu di tempat tidur yang sama ya, tidak terpisah kan Bu. Jadi ibu sama bayi di samping ibu kan bayi. Nah itu agar memudahkan ibu dalam menyusuinya, jadi biar gampang ya Bu ya. Tapi kalau beda ruangan atau diberikan di box kan kita kadang terlalu lelap gitu ya. Jadi kita kan capek ya habis lahiran, tidak terdengar apabila dia pipis atau dia lapar seperti itu, haus seperti itu ya. Nah gitu. Jadi sebaiknya bayi tidur itu bersama ibu di bawah kelambu, bisa untuk mencegah nyamuk biar tidak terjadi nyamuk DB ataupun malaria seperti itu. Nah, posisi tidur bayi yang dianjurkan terlentang ya Bu atau miring. Jadi jangan sampai ada itu tengkurap. Gitu ya, tidak dianjurkan untuk tengkurap ya Bu ya. Harus ada pengawasan seperti itu. Lalu bisa juga Ibu saya ajarkan tentang perawatan tali pusat. Nah, tali pusat yang ada pada adik itu kan masih basah ya, belum puput atau belum lepas. Nah itu nanti Ibu bisa saya ajarkan sama keluarga ya. Yang pertama itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Jangan lupa ya Bu ya, 6 langkah cuci tangan harus kita lakukan sebelum kita memegang bayi maupun kita melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi mencuci tangan dan sesudah melakukan perawatan tali pusat itu wajib dilakukan. Dan jangan membungkus puntung tali pusat itu atau mengoleskan cairan apapun atau bahan apapun atau benda apapun itu ke bagian puntung tali pusatnya itu ya Bu ya. Takutnya nanti terjadi infeksi seperti itu. Dan lipat popok di bawah puntung tali pusat, jangan di atasnya. Jadi kalau bayinya itu belum puput atau belum lepas itu popoknya jangan ditutupkan di bagian atas, tapi di bawahnya itu Bu, bawah tali pusat atau udel itu ya Bu ya. Nah itu. Lalu luka tali pusat harus dijaga tetap kering Bu, oke? Jangan diberikan apapun, nggak usah diberikan betadine maupun antiseptik lainnya. Jadi biarkan aja tetap kering dan bersih. Jadi nanti sampai sisa tali pusat itu bisa mengering dan terlepas sendiri. Jadi nggak perlu dikasih apa-apa, oke? Nah seperti itu. Lalu jika puntung tali pusatnya kotor, bisa untuk membersihkannya secara hati-hati dengan air DTT ya Bu ya. DTT itu air matang, kita merebus air ya selama 15 menit. Nah itu bisa kita berikan untuk membersihkan, tapi harus hati-hati, kita tunggu sampai tidak panas ya gitu. Dan bisa membersihkan dengan sabun juga, dan segera dikeringkan, jadi secara seksama, dan menggunakan kain bersih atau tisu, bisa ditap-tap aja, jangan sampai nempel ya Bu ya, seperti itu. Lalu Ibu harus mengamati puntung tali pusatnya itu bagaimana, apakah terjadi infeksi atau tidak, terus apakah bagus atau tidak, basah atau tidak, kering atau tidak, apakah ada darah atau nanah seperti itu ya. Jadi kita harus tahu ini infeksi atau enggak. Kalau memang Ibu curiga ini akan terjadi infeksi atau radang bagian perutnya itu sudah memerah, Ibu harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Oke, nah seperti itu. Lalu Ibu bisa juga menyiapkan cek suhu atau mengukur suhu tubuh bayi. Kita beli alat termometer sederhana ya Bu ya, kita harus mempunyai itu untuk menjaga agar suhu bayi itu tetap terjaga, yaitu dengan termometer tadi ya Bu ya, seperti itu. Nah, apa sih tanda bahayanya yang harus kita waspadai Bu pada bayi kita? Yang pertama yaitu kalau bayi tidak mau minum ya, tidak mau minum atau memuntahkan. Dia memuntahkan semua, dia mau minum banyak, tiba-tiba dia memuntahkan semuanya. Nah itu kita harus curiga, kita waspadai, kita harus segera bawa ke rumah sakit. Bayi kejang ya Bu ya, kita harus tahu anak kita itu bagaimana. Kalau dia memang kejang atau tidak respon atau ada sesuatu, Ibu harus segera bawa ke rumah sakit. Dan
kalau dia bergerak kalau hanya dirangsang, semama ditepuk-tepuk, digelitikin dia baru bergerak. Nah itu harus dicurigai juga, kita harus membawa ke rumah sakit. Dan juga ibu harus tahu ini adik itu nafasnya cepat atau tidak. Lah nafas cepat tadi bisa lebih dari 60 kali per menit bu. Dan nafasnya lambat atau tidak itu bisa kita hitung dengan jam tangan jarum itu 30 kali per menit. Nah dan dia juga akan terjadi tarikan dinding dada ke dalam sangat kuat atau enggak, jadi kayak ketarik gitu loh bu bagian tubuhnya. Nah kita harus melihat ya bu ya, dan dia merintih atau tidak. Nah seperti itu, jadi kita harus waspada. Dan apabila suhu tubuhnya lebih dari 38 harus kita segera bawa ke rumah sakit. Kalau teraba dingin kurang dari 36 itu juga akan kita harus bawa ke rumah sakit seperti itu. Nah terus kita harus mengetahui apakah ada nanah juga di dalam mata, dan juga di bagian pusar itu kemerahan, meluas ke dinding perut atau tidak, dan juga bayi itu diare atau tidak. Halo adik, halo, kok belum tidur? Nah itu seperti itu ya bu ya. Ibu sudah tahu? Sudah paham ya bu ya? Oke, nah itu jadi ibu harus mengetahui tanda bahaya apa yang terjadi pada bayi ibu. Jadi ibu bisa melakukan dibawa ke rumah sakit segera ya bu ya, seperti itu. Mungkin itu saja bu pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari yang bisa kita lakukan di rumah, dan juga tanda bahaya apa sih yang harus kita waspadai. Seperti itu. Mungkin itu saja ibu pendidikan kesehatan dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Semoga sehat selalu ibu.